Rangkaian acara untuk ibadah penghiburan malam hari ini. Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan, hilang keluhan, senang. Kitab suci Alkitab Perjanjian Lama, yakni dari kitab Mazmur 62. Perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kini kau telah pergi, meninggalkan banyak kenangan Engkau Tuhan, mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sakit pada rencanamu, tapi ku mengerti, hatiku tenang, berada dekatmu. Bongi Melo. Bongi Melo. Saya kurang jelas. Bisa. Yesus, Tuhan Yesus, tak bisa kau rangkai air mata suami, ayah, saudara, almarhum Bapak Frans Sunarno. Mary Sudaragi atas kembalinya kembali menghadap Sang Pencipta. Dan malam hari ini adalah merupakan ibadah yang berduka pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu yang dengan penuh kasih. Dan adapun rangkaian acara untuk ibadah penghiburan malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua mari siapkan hati, pikiran kita untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan untuk memberikan penghiburan bagi keluarga besar di tempat ini. Keluarga besar almarhum Bapak Frans Sunarno saat ini. Mari kita menyembah Tuhan Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Kita memuji Tuhan bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46, nomor 12 pada liturgi kita. Ku
pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 5 memimpin kita pada malam hari ini dengan menyanyikan NKB 128 baik yang pertama dan keempat, nomor 3 pada liturgi kita halaman 15. Yang pertama dari pelayanan kategorial PKB Sutra Jemaat Immanuel Kendari, dan yang kedua dari pelayanan kategorial Lansia Sutra Jemaat Immanuel Kendari, masing-masing dengan lokasi. Jalan hidup anak manusia penuh dengan tantangan. Cobaan datang silih berganti menghantui jalan hidupku ini. Aku yakin dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Dia ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan di depanku, naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Dia
semua. Bapak Ibu, sidang penghiburan, mari bersama kita merendahkan diri, tidak menolak, kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Kami sungguh berduka cita sudah Lami Deni. Malam hari ini dalam satu persekutuan kami datang kepada sebab hanya Engkau yang mampu untuk menolongkan yang ditinggalkan, sehingga mereka mampu untuk menghadapi peristiwa kematian orang yang mereka kasih, dan mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melihat musibah hidup mereka. Itulah sebabnya malam hari ini kami semua hendak mendengar dan merenungkan sabda. Tolong kami supaya kami memperoleh pengertian yang baik dan benar. Engkau kuduskan dan berkati hamba-Mu dapat dalam kitab suci, Alkitab Perjanjian Lama, yakni dari kitab Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, yang tertulis demikian. Perasaan tenang dekat. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyeru seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekali dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar perbuatannya. Demikian firman Allah yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan bersedia untuk menyambut, memelihara, melakukan dalam hidupnya tiap hari. Pengurus LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian dari keluarga besar Mendulu, masing-masing dengan penuh kasih disilakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segenap keluarga besar Sundalani Dendeng dan sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat malam. Firman Tuhan dalam pertama Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi amini semua itu. Beban duka dan kehilangan yang dialami karena peristiwa kematian orang yang kita kasihi akan lenyap. Bukankah realitas kehilangan saat ini akan tetap? Istri kehilangan suami. Kalau selama ini sebagai suami istri bersama-sama memikul tanggung jawab, sekarang tanggung jawab itu harus dipikul sendiri oleh Bu Mary. Kalau selama ini bapak dan bahkan pikulan yang kalian pikul itu pasti semakin berat. Dia memberikan barang seperti
musuh yang mengepung dia. Di mana ada sebuah kesepakatan dari para musuh ingin merobohkan, ingin menghancurkan dan menjatuhkan dia dari kekuasaannya. Sebab mereka berpikir bahwa kalau dia bisa dijatuhkan. Namun dari pengalaman setelah Daud diurapi menjadi raja, kalau kita baca dalam kesaksian Alkitab 1 Samuel pasal 20 ayat 30, dia tidak langsung duduk di singgasana. Setelah dia diurapi oleh Saul, bahkan dibinasakan oleh Absalom dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 37. Itu berarti bahwa apa? Sebelum menduduki singgasana, sampai Daud menduduki singgasana, Daud tidak bebas dari namanya tekanan oleh Saul atau oleh Absalom misalnya. Daud berlari bersembunyi di bukit-bukit batu. Tetapi ternyata sikap dia pada waktu itu tidak membuatnya tenang. Tetapi setelah dia berada dalam singgasana, Daud mengatakan ketika dia dikepung untuk dihancurkan, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dia. Dan juga dia mengatakan dalam ayat 3, 6, 8, Tuhan adalah kota benteng. Itu simbol dari apa? Dari tempat perlindungan dia, yang memberikan rasa aman kepada dia, yang membuat dia dapat diselamatkan. Kita baca tadi dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 13, kata yang berulang-ulang dipakai, diungkapkan oleh Daud, sekaligus menunjukkan pengakuan dia tentang Tuhan. Dia katakan, hanya dengan kata lain Daud mau mengatakan bahwa tidak ada yang lain selain Allah sendiri. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, film yang berjudul The Bodyguard. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah menyaksikan atau menonton film tersebut yang mengisahkan atau menceritakan ada seorang diva, artis yang sangat terkenal yang punya banyak fans yang menggandrungi dia. Namun pada satu waktu sang diva itu mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang. Ada surat yang dikirim kepada dia. Lalu apa reaksi sang diva itu? Dia mulai mencari seseorang dan dia menemukan ada seorang veteran angkatan perang untuk menjadi pengawal pribadinya. Lalu sang pengawal pribadi dia itu pengawalan secara ketat bagi sang diva, di mana di rumah sang diva itu dia pasangkan seluruh peralatan canggih dengan maksud supaya apa? Supaya sang diva itu bisa tinggal di rumah dengan tenang. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, sang diva tidak tenang dalam hidup. Justru yang nah, kalau Daud mengatakan bahwa hanya tinggal salah saja itu tenang. Tenang di sini bukan soal situasi, tetapi Daud mengungkapkan dekat dengan Allah pun tenang. Tenang di sini adalah soal sikap hati. Artinya bahwa situasi kehidupan orang-orang percaya hidup tidak akan selalu. Tetapi bagaimana orang percaya memiliki sikap hati yang tenang? Sikap hati yang tenang akan membuat orang mampu untuk menghadapi situasi atau kondisi hidup yang teramat sulit sekali. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan sikap hati yang tenang dalam menghadapi persoalan hidup. Dan itu memungkinkan orang-orang percaya untuk dapat berdoa. Dapat berdoa artinya menunjukkan ketergantungan pada Allah. Menunjukkan kedekatan Yesus sendiri. Ketika dia menghadapi situasi yang sangat dan amat sulit.
Tetapi dengan self control, dengan sikap hati yang tenang, situlah kekuatan yang dia. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau saat ini keluarga besar Sugalangi Dende menghadapi peristiwa di mana kedaulatan Allah dalam menyatakan kehendaknya dengan memanggil suami, papa, saudara yang kekasih, maka hanya dengan sikap hati yang tenang, maka Ibu Mary dan anak-anak serta keluarga besar yang berada dalam beban duka cita yang amat berat ini akan mampu untuk berdoa dengan mengatakan yang mampu untuk menerima keputusan hikmat. Waktu saya masuk tadi, sekilas apa yang dikatakan oleh Ibu Mary, apa yang dihadapi, yang dialami, yang terjadi atas belahan jiwa, atas suami, atas papa, sesuatu yang tiba-tiba. Kini kau telah pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau Tuhan, mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit karena kami percaya Tuhan mengasihi. Tuhan Allah karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukuri dan mengikhlaskan dia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, biar hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua, berat ku rasakan. Hati yang menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang. Kini ku melihat rencana-Mu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Lewat persembahan pujian yang pertama dari Solo, Pak Mindarwanto, yang kedua dari pelayanan kategorial perempuan kaum ibu, tetap percaya sejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu, tapi karya-Mu.
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku, satuku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku?
kasihku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Solo Kawan Tarwanto, juga KPP Jemaat Tanah Air dan Keluarga Pemuda Jemaat Manuel, memberkati kita semua lewat hasil pujian yang memberkati saudara-saudara dalam pelayanan. Lengkapi di jemaat 164 ayat 1, 2 yang dan ketiga, nyanyian nomor 14 dalam buku liturgi. Allah yang telah menyelamatkan kehidupan manusia dan dunia ini, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Allah yang tetap setia memelihara hidup kami, bahkan beban duka cita yang melanda kehidupan kami semua, khususnya yang terjadi dan dialami oleh segenap keluarga besar Sundalangi Dende. Mereka sungguh kehilangan orang yang mereka kasihi, yang percaya kepadamu, supaya dalam kami menjalani kehidupan kami dengan berbagai hal yang kami hadapi, yang dengan kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami, sehingga dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan seluruh keluarga kekasih kami di tempat ini, mereka selalu memandang dan melihat pada Dikau Kristus. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tenang badai dunia menakutkan, tiap langkahku
keluarga, Bapak Ibu sidang pergabungan, kembalilah ke tengah kehidupanmu masing-masing dan arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Tetap berpegang pada kebenaran firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan selamat malam. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami percaya semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang telah ditaburkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami bawa pulang Tuhan. Kami jadikan suri dan pedoman di dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan. Sebagaimana firman mengatakan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dan segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada berpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok jam 1 ibadah. Ibadah penghiburan malam yang kedua pada malam hari yang terakhir. Atas nama Kim Sutra Jemaat Immanuel dan keluarga besar yang berduka, Ibu Mary Dende mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir mengambil bagian dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry yang sudah memberikan penghiburan bagi keluarga dan bagi kita semua melalui pemberitaan firman, dan kepada semua paduan suara vokal grup yang sudah memberikan penghiburan malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada yang mewakili keluarga Kesu dengan penuh kasih disilakan. Yang kami kasih Ibu Mary Dende bersama dengan anak-anak, seluruh keluarga besar selaku pemangku duka yang kami hormati, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Kim Sutra bersama dengan para pendeta yang hadir dari berbagai denominasi gereja, yang kami hormati Ketua Kastor bersama dengan seluruh pengurus yang hadir, Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam dan shalom. Pertama-tama, walaupun dalam suasana duka, saya mengajak kita sekalian untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu, 70 tahun 2 bulan 19 hari. Itulah waktu yang diberikan Tuhan kepada yang kita kasih istri bersama anak, mengadakan interaksi dengan gereja-gereja di mana beliau beribadah, komunitas. Ini pada tanggal peristiwa ini sudah pasti membawa duka yang sangat mendalam
Tapi yang pasti inilah kehendak Tuhan kematian. Ketika panggilan Tuhan, saya dari tempat ini mewakili seluruh pengurus dan anggota menyampaikan duka yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga pemangku duka, disertai dengan harapan bahwa secara manusia pasti merasa kehilangan. Kesu, kami menyatakan duka yang sangat mendalam, disertai dengan pengharapan bahwa jangan keluarga merasa kehilangan, tetapi berpengharapan di dalam Tuhan. Sekedar informasi bahwa kerukunan keluarga Kesu keduanya adalah Bapak Matandung, tetapi yang bersangkutan berada di Toraja, dan pengurus yang ada menyepakati kami untuk mewakili. Dan informasi bahwa kerukunan keluarga Kesu ini adalah bahagian besar dari kerukunan Sanggalangi yang merupakan kerukunan keluarga pertama di Kota Kendari, berhubung karena terjadi pemekaran wilayah yang tadinya hanya 1 kecamatan, sampai sekarang informasi yang ada sudah 6 kecamatan dan kerukunan yang terbentuk sudah 9. Kesu meliputi wilayah Karasik, Pau, Batan, Angin-Angin, Tonga, Labo, Batan, dan sekitarnya. Karena itu, kalau Kete adalah bagian dari Kesu. Karena itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang merasa ada kaitan dengan wilayah yang kami sebutkan tadi, kami mohon supaya menggabung kepada kerukunan keluarga Kesu yang baru 5 tahun kami bentuk. Terakhir dari kerukunan keluarga Sanggalangi yang terbentuk memisahkan diri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan shalom. Ungkapan bela sungkawa yang kedua akan disampaikan oleh pengurus Kasitursana Sangtolayang Kota Kendari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Kastor Bapak Niko Samara SEMM. Pada Bapak dengan penuh kasih disilakan. Bung Imelo. Oh, Imelo. Saya kurang jelasin dalam ruangan, jadi suara saya akan percaya dengan video. Yang kami kasihi Ibu Medlende dan seluruh keluarga yang mengalami kecelakaan hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Indonesia yang boleh bersama-sama kita malam hari ini, Saudara Gep Sutra, yang kami kasihi Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh bersama-sama pada malam hari ini. Yang terhormat para sesepuh, orang-orang tua kami, Kasitursana Sangtolayang, baik yang ada di dalam nasihat maupun dalam pertimbangan. Yang kami hormati para ketua-ketua kerukunan, ketua wilayah, pengurus Kasitursana Sangtolayang Kota Kendari yang boleh hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sidang pergabungan yang sangat kasih Tuhan. Pertama-tama, meskipun kita dalam suasana duka,
kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja kita yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, serta cuaca yang baik sehingga kita boleh berkumpul di rumah keluarga kita yang mengalami juga pada malam hari. Dan saya boleh berdiri di tempat ini, pelayan Kota Kendari juga mengalami duka dan sangat berduka pada malam hari ini karena selain almarhum Bapak Frans Sundarani juga dari Kasih-Tusan Ketuayan dan mohon izin kepada Ibu Mary, saya mau menyampaikan beberapa hal tentang Kasih-Tusan Ketuayan ke depan. Yang pertama, mendahului panitia Natal Kastor tahun 2023, sekiranya mengundang kepada seluruh keluarga yang ada di Kota Kendari dan keluarga-keluarga dari berbagai jemaat yang ada di Kota Kendari untuk menghadiri Natal Kasih-Tusan Sang Ketuayan pada tanggal 27 Desember jam 5 sore di pelataran XMTI. Dan hal ini kami sangat mengharapkan kepada keluarga maupun gereja-gereja untuk menghadiri dan juga sangat mengharapkan kalau ada vokal group atau kor. Yang berikut kami menyampaikan kepada keluarga besar Kasih-Tusan Sang Ketuayan bahwa pembangunan rumah tongkonan kita sudah mulai dan bahannya sudah ada. Oleh itu kami butuh dukungan dan doa karena kayu sampai hari ini kita masih berutang dan kita juga masih mengumpulkan biaya sekaligus uang muka untuk kerja, karena kalau kita lama-lama nanti kayunya berduluan rusak karena sekarang musim hujan. Yang berikutnya dari tempat ini juga saya mengajak dan mengimbau seluruh keluarga Tusan Ketuayan di tanggal 14 Februari nanti sekiranya hadir di masing-masing TPS untuk melaksanakan pemilihan umum, dan itu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu diantaranya Bapak untuk DPR RI, Bapak Benyamin Patondo, kemudian di kota ada Yudi Mahardika dan Pak Simon Paloan, kemudian di Purwokadia ada Pak Simon Mantong, kemudian Bapak Kambu ada Pak Yan Bela, kemudian di beberapa tempat-tempat yang lain kita ada. Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan dukungan dan doa, saya yakin dan percaya Kasih-Tusan Sang Ketuayan yang dipokada siang karanti bisa kada di foto pantan kada di kemati. Itu yang kami boleh sampaikan. Dan saya tadi melangkah kemari dipanggil oleh MC, dihadang oleh keluarga di depan supaya katanya Pak Ketua habis sambutan kita menyanyi. Oke, dengan itu saya mengundang kepada seluruh keluarga Kasih-Tusan Sang Ketuayan yang ada di luar, sekiranya berdiri baik Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, pengurus dan anggota untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus
Mary, Dede tetap bersyukur dan akan menjamu kita semua melalui berkat berupa makanan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita menikmatinya, kita akan berdoa bersama dan akan mohon sediaan Ibu Pendeta Noviada Paninan Edith untuk memimpin kita dalam doa. Dengan penuh kasih kami silakan. Mari berdoa. Kami lafazkan rasa syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Walaupun kami berada dalam suatu duka cita yang begitu dalam atas meninggalnya orang yang kami kasihi dari kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Dan pada malam hari ini Engkau boleh menyatakan kasih sayang-Mu, berkat-Mu melalui kehidupan keluarga besar di tempat ini, untuk kami boleh menikmati berkat-Mu berupa makanan dan minuman. Kiranya sajian makan malam pada saat ini di pelataran rumah duka cita ini terus boleh memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Banyak orang yang belum mendapatkan kasihani juga mereka. Terima kasih atas segala sesuatu yang boleh tercipta di pelataran duka cita ini. Kiranya boleh menjadi kesaksian yang begitu besar atas segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan. Kami menyambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kehadirat-Mu. Amin. Selamat makan. Jumlah bersaudara 10 orang dan 2 orang telah mendahului kita, termasuk almarhum pada saat ini. Istri Mary Dende, jumlah anak 7 orang, cucu 9 orang, meninggal pukul 2.47 menit di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Rumah Sakit Bahtramas, Kendari. Demikian, dan baik kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu ungkapan bela sungkawa. Selamat siang semua. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas simpati dan ucapan bela sungkawa serta doa tulus yang telah diberikan kepada almarhum Bapak kami yang telah berpulang ke rumah Bapak di surga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Ucapan terima kasih kami ini sampaikan kepada Rumah Sakit Bahtramas, Gereja Immanuel Kendari beserta pendeta, penantua dan diaken, kerukunan Kesu, keluarga besar Andai Tolan, teman-teman para sahabat serta semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan senantiasa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Kami mengasihi keluarga besar almarhum Frans Sundalani. Terima kasih. Troubles comes and my heart burden me, then I am still and wait and see the when I am down and all my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the sun. So why
comfort me cease. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong, then I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Saudara, mari berdoa. Inilah kami, umat-Mu yang Engkau kasihi dan yang Engkau pelihara. Inilah segenap keluarga kekasih kami yang sedang dalam duka cita dan kesedihan. Maka kami akan bersama membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami tidak datang dari diri kami, tetapi kekuatan dan penghiburan sejati datangnya dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Siapkan hati kami, layakkan kami menyambut firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan, dan supaya hari-hari hidup kami tetap kokoh dalam pengharapan yang datang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah pemakaman pada hari ini, saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan nafas,
mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Berat. Itulah judul perikop kita. Hidup itu berat. Maka satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita akan berkata seperti itu? Tentu tidak. Seperti apapun keadaan di hidup ini, berat atau ringan, kita akan terus melangkah. Kita akan terus berjuang dan kita akan terus berupaya. Karena hidup bukan berada dalam kendali kita. Sekalipun kita ingin berhenti, Allah mutlak atas seluruh hidup kita. Maka kapan saja, seperti apa, berapa lama, sekali lagi menjadi ruh pengaturan Sang Empunya kehidupan. Dan bahwa hidup ini tidak berada dalam kendali kita. Itu akan menolong setiap kita untuk mengerti. Kita bisa meresponi hidup ini dengan benar. Tentu dalam kerangka ketaatan seorang kaya, sehat dan bersahaja. Dalam ketaatan menata hidupnya dan hidup keluarganya sambil membangun relasi dengan para sahabatnya. Dikisahkan secara jasmani, Ayub kehilangan harta benda. Ayub kehilangan anak-anak. Kesehatannya secara sosial, ia sendiri dicemooh. Bahkan istrinya menyuruh dia mengutuki Allah. Orang yang paling dekat baginya meragukan ketaatannya. Belum lagi sahabat-sahabatnya. Dalam bacaan kita, ia mengandaikan dirinya seperti orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan. Bahkan ayat 3 dan 4, bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Segala perasaan yang bergejolak dalam dirinya menempatkan Ayub dengan jujur berbicara kepada Allah. Ia berbicara kepada Allah tentang kesesakan hatinya. Ia mengungkapkan kepedihan jiwanya kepada Tuhan. Ayat 10 dan 11. Air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku
jalanmu seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jatuh
almarhum Bapak Frans Sundalangi dengan sukacita menuju tempat peristirahatan sambil menaruh pengharapan pada firman Tuhan yang mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Demikian ibadah kita di rumah duka ini dan akan dilanjutkan di pemakaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.